A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakal syukru, walakal kibriya'u wal 'azamah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kita melanjutkan kembali renungan kita yang lalu di seputar rumah Allah dan hubungannya dengan asma Allahil husna. Di saat seorang mendengarkan panggilan Allah melalui adzan yang dikumandangkan, dia melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, satu langkah menghapuskan dosanya, satu langkah akan mengangkat derajatnya. Orang yang bergegas-gegas menyambut panggilan Allah, itu pula orang-orang yang akan dengan cepat mendapatkan sambutan Allah pada saat dia berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu, di mana aku? Aku amat dekat dari mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku berjanji untuk mengabulkan doa mereka di saat mereka memohon padaku. Tapi syaratnya falyastajibu li, hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk menyambut seruanku, ajakanku, wal yu'minu bi, dan beriman padaku, la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu kita mendengarkan azan, lalu kita bergegas-gegas datang ke rumah Allah, berkumpul bersama saudara-saudara kita. Dan hendaklah kita bersihkan hati kita, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya bersuci secara lahir, bersihkan hati kita dari najasah-najasah maknawi. Hingga kita bisa menyatu dengan saudara kita. Tidak dipengaruhi oleh sekat-sekat bergolongan, berkelompok, atau sekat-sekat etnik, mazhab, dan lain sebagainya, yang semua membuat hati kita bercerai-berai. Tapi kita sebagai umat Islam yang datang menyambut seruan Allah, berserah diri ke hadapannya bersama-sama. Selagi kita di masjid, kita berada dalam naungan Allah. Malaikat membentangkan sayapnya menaungi kita. Dari mulai rumah, yang di rumah pun Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka dengan rahmat. Oleh karena itu bila kita dengan khusyuk memanjatkan doa kita, permohonan kita, kita akan selalu dalam belayan rahmat Allah, keberkahan dan karunia-Nya. Kita kembali ke rumah dengan membawa peruntungan, bukan hanya peruntungan dunia, bukan hanya untuk diri kita, peruntungan dunia dan akhirat untuk diri kita, keluarga yang di rumah. Begitu pula untuk masyarakat di sekeliling kita, memberikan rasa aman, menjauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Adzan yang dikumandangkan, sholat yang dilakukan berjamaah akan mengusir berbagai macam mara bahaya, termasuk virus corona dan lain-lain sebagainya. Bukan justru kita menjauhkan diri kita dari rumah Allah. Dan para jamaah sholat juga tidak perlu menjaga jarak. Di saat mereka merapat, Allah subhanahu wa ta'ala akan betul-betul menyatukan hati mereka. Dan mereka tidak perlu khawatir, virus bukan datang dari sholat berjamaah yang merapat dan menghadapkan wajah mereka dari ke hadapan Allah. Tapi yang Anda mesti waspadai, sifat egois Anda berbelanja dengan penuh kerakusan, beriforia, bersenang-senang, lupa kepada Allah, lupa kepada fakir miskin di sekeliling Anda, melakukan kemaksiatan, kezaliman. Ini sumber petaka yang sebenarnya. Jadi jangan disamakan masjid dengan mal, jangan disamakan masjid dengan bioskop, jangan disamakan masjid dengan bar. Tapi yang terjadi pada saat ini, ternyata masjid disamakan dengan tempat-tempat maksiat. Maka datang corona, akhirnya membuat mereka terpaksa menutup tempat hiburan. Cuma sayang, kenapa masjid? Kenapa masjid harus dijauhkan? Oleh karena itu, penuhi panggilan Allah, sholat berjamaah. Yang sakit tidak perlu datang ke masjid.
yang flu dan batuk, tapi yang sehat berkumpul. Dan tidak perlu khawatir karena corona bekerja dengan izin dan perintah Allah. Dia tidak akan mendatangi Anda di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbagai macam bakteri, virus bekerja dengan sendirinya, semenjak lama kita telah binasa. Tapi Allah menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu orang yang tidak menyukai rumah Allah, sebetulnya orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taubah. Ayat 17. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Ini ayat 17 dari surah Taubah. Sekali-kali mustahil bagi orang musyrik untuk meramaikan rumah Allah sebagai bukti dan kesaksian yang bersaksi atas kekafiran mereka. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Jadi mustahil bagi orang-orang musyrik untuk meramaikan, memenuhkan rumah Allah sebagai bukti kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang ingkar dan kafir pada Allah. Orang beriman cinta pada Allah, pasti mereka mencintai rumah Allah. Bergegas-gegas untuk datang ke rumah Allah, berkumpul di dalamnya. Yang penting jangan masjid dibiarkan menjadi ajang fitnah yang memecah belah umat, menyibukkan dengan persoalan-persoalan yang memalingkan mereka dari Allah. Hadapkan wajah kita ke hadapan Allah. Satukan hati kita di jalan Allah. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka orang-orang yang akan berguguran amal mereka. Kemudian wa finnarihum khalidun, dan dalam api neraka mereka kekal. Lalu siapa yang menyukai rumah Allah dan meramaikannya? Ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang suka meramaikan, rindu kepada rumah Allah, berkumpul di dalamnya, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang betul-betul mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah. Walam yakhsha, dan orang yang tidak takut kecuali hanya pada Allah. Orang yang meramaikan rumah Allah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak gentar takut kecuali hanya pada Allah. Dan corona adalah makhluk Allah. Oleh karena itu bagaimana dia takut pada corona? Dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut pada corona. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang penuh dengan harapan untuk menjadi orang-orang yang berada dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Asa kalau datang dari kita makhluk artinya semoga, harapan. Kalau datang dari Allah, kepastian. Mereka orang yang dipastikan akan menjadi orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah. Oleh karena itu kita ingin menghidupkan kembali peran masjid seperti peran masjid pada masa Rasul. Bukan hanya untuk ibadah ritual, tapi menyatukan kita semua bersatu hati menghadapkan wajah kita kepada Allah, lalu mengikat kehidupan kita, aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, dengan masjid dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.